Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Sore hari setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah kita masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar pagi ini di radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicara tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negara kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus membatalkan momen ini. Saya setuju dengan usulan kalian semua. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Syarif itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat dan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara-saudara? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diprogram oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? PPKI adalah badan pemuka dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita sendiri yang putuskan. Tepat sekali. Karena begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Hingga yang lain akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil putusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karnonya ada? Kami ada keperluan dengan Bung Karno. Kang Mas ada keperluan apa? Gini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah. Baiklah, silakan duduk. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Dengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu di radio televisi London dari Bandung. Dari itu, tadi siang para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak bisa begitu saja dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibantu oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu Jepang? Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang sudah diperhitungkan itu?
Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih, para pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi, kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang paling penting adalah menghadapi sekutu yang kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, begitulah. Mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski dengan berat hati keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui keputusan kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta di Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Karena kita akan mengasingkan mereka, Bung. Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Cudansus Berna. Letaknya di bawah Komanda Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut pada malam hari. Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Darwis. Maaf, Bung. Kenapa ini? Rombongan Insinyur dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? Bukankah itu buatan Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita akan menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga, demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbengkur penjajahan. Kita anak mereka sendiri. Kita berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang mas saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya ini dengan tenang. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Soekarno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Hatta.
Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa kalau semua ini kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sambo, Yamata Ambo mano? Iya, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian semua baik-baik saja, jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mungkin mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Baiklah, kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Baik, terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya, saya turut gembira dengan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuh. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Ada, sebentar. Tolong, ambilkan kertas dan buku. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika mereka menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan bagus. Bagaimana, hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik?
Ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu karena telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Ya udah, Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap saja sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Baik, Bung. Siap, gerak, luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.